and she died that night. Hai movie lover. Film Unborn memiliki alur cerita yang cepat dan tidak bertele-tele. Dari menit awal, kita sudah disuguhi adegan di mana sebuah roh jahat menjelma dalam bentuk anak kecil dan hewan buas yang sedang mengintai Casey. Sang aktor utama, roh jahat ini ternyata sudah memburu keluarga Casey bahkan jauh sebelum dia lahir, yaitu di era Nazi berkuasa. Oke deh, let's enjoy the movie. This is Unborn. Di pagi yang dingin dan beku, Casey sedang berlari di sebuah jalan yang sepi. Langkahnya terhenti oleh sebuah sarung tangan yang tergeletak. Merasa diikuti, dia pun menoleh ke belakang. Seorang anak kecil pucat dengan satu sarung tangan sedang menatapnya tajam. Sedetik kemudian, dia berubah menjadi anjing dengan topeng manusia menutupi wajahnya. Saat mengejarnya, Casey menemukan topeng itu di atas kuburan sebuah janin bayi. Scene lalu berganti di sebuah rumah di mana Casey kerja part-time menjadi babysitter. Casey lalu bercerita ke temannya yang mempercayai dunia hantu, Romy, tentang mimpi yang dialaminya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Matty di bayi monitor. Casey pun naik ke lantai atas melihat Matty dan adik bayi kecilnya. Jumbie wants to be born now. Saat berpamitan ke orang tua si bayi, Casey menemukan lagi sarung tangan itu. Kali ini bukan mimpi. Saat di rumah dan selesai membersihkan badan, Casey dikejutkan suara dari lemari kaca di kamar mandinya. Casey pun tidur dan suara itu pun muncul lagi. Di pagi harinya, tanda-tanda kemunculan iblis itu terus menguat. Waktu dia melihat ke jendela, Matty sudah berdiri di luar dan menatap tajam ke badannya. Saat di kampus, Casey bercerita kepada pacarnya, Mark, tentang kejadian dia diserang Matty. Tapi Romy berkata kalau bayi yang belum berumur 1 tahun dan diperlihatkan cermin pasti akan mati. Itu tahayul yang dipercayainya. Ketika di kelas pun, Casey melihat tulisan di papan. Jumbie ingin dilahirkan sekarang, persis apa yang dikatakan si kecil Matty. Scene beralih di mana Casey memeriksakan matanya. Setelah dicek, ternyata mata Casey berubah menjadi biru sebagian. Dokter itu berkata kalau perubahan iris mata seperti itu biasanya dimiliki oleh mereka yang punya saudara kembar. Padahal dia adalah anak tunggal, kata Casey. Dan ketika pulang dari dokter itu, Casey kembali melihat sosok iblis kecil itu di seberang jalan. Di malam harinya, Casey bercerita ke Mark tentang pertemuan terakhir dengan ibunya sebelum dia bunuh diri. Ibunya bunuh diri karena gangguan mental berat. Lalu Casey pun membersihkan diri ke toilet. Keesokan paginya, di saat lari pagi, Casey melihat kalau bayi yang diasuhnya meninggal, persis yang dikatakan oleh Romy. Rasa penasaran pun semakin besar akan kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Casey lalu menemui ayahnya di kantor dan menanyakan apakah dia memiliki saudara kembar. Dan ternyata ayahnya pun mengiyakan. Saudara kembarnya adalah laki-laki, tapi belum sempat lahir karena mati di kandungan tercekik tali pusar. Casey semakin tercengang ketika tahu nama saudaranya adalah Jumbie. Saat membongkar barang-barang lamanya di gudang, Casey menemukan sebuah rol film lawas dan sebuah foto. Di sana dia menemukan foto anak kecil persis seperti yang selama ini menghantuinya. Berbekal barang itu, Casey lalu mengajak Romy berkunjung ke sebuah panti jompo. Dia ingin menemui Sophie Cosma. Saat Sophie Cosma ditunjukkan sebuah foto anak kecil itu, Sophie tiba-tiba mengusir Casey dan Romy. Get out! I'm sorry, what did I... Get out! Get out! Balik ke rumah, Casey dibantu Mark memutar roll film yang ditemukannya di gudang. Ternyata, di film itu menunjukkan rumah sakit di mana ibunya mati gantung diri. Mark lalu mengajak Casey pergi dukem untuk sedikit rileks. Karena terlalu banyak minum, Casey pun pergi ke toilet dan muntah. Di sana ada sebuah lubang aneh dengan tulisan yang aneh pula.
Casey pun pulang dan beranjak tidur. Dia lalu menaruh gunting di bawah bantal sesuai saran Romy agar tidak diganggu setan. Saat terbangun, dia ditelepon oleh Sophie untuk menemuinya kembali. Ternyata Sophie adalah neneknya. Sophie pun bercerita kalau anak kecil di foto itu adalah kakeknya, saudara kembar Sophie, namanya Berto. Sophie pun bercerita flashback ke masa kecilnya di saat Nazi Jerman masih berkuasa. Berto meninggal di kamp Nazi ketika menjadi kelinci percobaan khusus anak-anak kembar. Nazi ingin mengubah warna matanya menjadi biru, namun setelah meninggal, Berto hidup kembali karena sudah dirasuki roh penasaran bernama Dibuk. Sophie pun akhirnya membunuh Berto. Sejak saat itulah, hantu Dibuk mencari jalan untuk membalas dendam dan masuk ke dunia kembali. Sophie lalu menyuruh Casey mencari buku cermin dan menemui seorang rabi bernama Joseph Sendak. Sophie juga berpesan kalau hantu itu akan menyerang orang-orang terdekat Casey untuk membuat mentalnya lemah. Singkat cerita, berbekal buku cermin yang dicurinya dari perpustakaan, Casey lalu menemui rabi itu. Casey pun meminta Sendak untuk melakukan pengusiran roh jahat dalam dirinya dengan bantuan buku cermin itu. Sendak tapi menolaknya karena buku itu hanyalah cerita mistik Yahudi. Saat malam dan ketiduran, Casey ternyata kembali bermimpi bertemu ibunya. Hantu Dibuk itu semakin kuat. Kali ini dia meneror Sophie, nenek Casey. Sophie yang berusaha menyalakan listrik di pantinya yang mati, bertemu temannya Ellie yang stroke di lorong. Saat menuruni tangga, ternyata Ellie malah sudah di bawah. Casey sangat syok dengan kematian Sophie. Di sinagognya, Rabi Sendak yang mempelajari buku cermin dari Casey tiba-tiba mendapatkan listriknya padam. Saat dia masuk ke altar ibadahnya, dia melihat hewan yang aneh. Get out of here, go! Di sisi lain, saat Casey video call dengan Romy, tiba-tiba ada yang membunyikan bel di rumah Romy. Casey berusaha melarang Romy untuk membukanya. Casey lalu menelpon Mark untuk segera ke rumah Romy yang sedang dalam bahaya. It's open. What? Matty akhirnya kembali sadar setelah hantu Dibuk keluar dari tubuhnya. Singkat cerita, Rabi Sendak setuju untuk melakukan pengusiran roh permintaan Casey. Tapi dia harus meminta bantuan teman-temannya untuk melakukan hal itu. Akhirnya Casey, Mark, dan Rabi Sendak memulai proses pengusiran roh hantu Dibuk itu. Rabi Sendak meniup trompet dulu sebelum membaca buku cermin dalam bahasa Ibrani. Dan hantu Dibuk itu pun menampakkan diri. Dia mulai menyerang orang-orang di dekat Casey. Lalu dia merasuki teman Rabi Sendak. Baby, we gotta go. Get up, baby. Come on. Kemudian dia merasuki Mark. Rabi Sendak dan Casey pun berusaha menyelesaikan membaca mantra buku cermin. Dan film pun berakhir. Film ini seolah mengingatkan kita akan dua pilihan dalam menghadapi godaan syaitan yang terkutuk. Menjadi lemah dan kalah,
atau menjadi kuat lalu menang? Dibuat simpel aja ya guys kesimpulannya. See you soon ya guys. Keep healthy always. Terima kasih.